Kalau semua orang sepakat berkhianat, kalau penegak hukum berkhianat, DPR berkhianat, rakyat sendiri berkhianat, lalu tidak ada alasan untuk Anda tidak kena asap. Jadi kata pengkhianatan nanti akan menjadi salah satu primadona dalam perjalanan kita ke depan kalau terjadi, ya. Kalau kata itu diterjemahkan ke dalam action saat ini. Jadi ini momentum yang besar bagi bangsa Indonesia sebenarnya. Jadi kalau sampai DPR itu menggagalkan hak angket, katakanlah begitu, atau membuat hak angket itu menjadi sesuatu yang sia-sia, dia berkhianat kepada hak rakyat untuk mengetahui kebenaran. Saya mau mengingatkan MK. Jangan sampai Anda membuat keputusan yang menghasilkan Presiden Republik Indonesia kehilangan kekuasaan moral dalam mengurus negara ini. Kau lihat kasus Gibran ketika di sidang di MK, kita tahu ada beberapa hakim MK yang tidak membenarkan keputusan itu. MK akan terus didesak oleh tangan-tangan halus yang tidak kelihatan untuk mengesahkan keputusan KPU. Itu udah pasti. Iya. Halo teman-teman Keadilan TV, jumpa lagi di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry. Kali ini lagi sendiri nih. Di episode kali ini kita kedatangan spesial narasumber. Kita sangat berterima kasih atas kedatangan beliau. Beliau ini sangat pakar di bidang ilmu politik dan ilmu pemerintahan. Ini perdana beliau datang ke sini dengan Prof. Rias Rasyid, MA, PhD. Halo Pak Prof. Halo, ya. Sehat Pak Prof? Sehat, alhamdulillah. Ibadah puasanya lancar Pak Prof? Ya, selamat datang di Keadilan TV. Terima kasih. Iya, luar biasa. Saya senang datang di sini. Siap ya Prof. Terima kasih, kami sangat terima kasih kedatangan Pak Prof di perdana di studio Keadilan TV ini untuk membagikan pandangan Pak Prof lah atas polemik lah yang kita bisa bilang di pemilu pileg ini. Memang sekarang lagi masuki masa sengketa Pak Prof ya di MK. Tahapannya ya. Di mana hari ini teman-teman Rabu 27 Maret baru saja tadi pagi kita bisa saksikan pantau bersama sidang perdana Pak Prof ya. Sidang perdana ya. Dari tim hukum Anies Baswedan dan Caimin untuk pengajuan materi gugatan gitu Prof. Tapi sebelum kita masuk ke situ, saya pengen nanya dulu ke Pak Prof sebagai pakar ilmu politik dan pemerintahan. Demokrasi kita ini Pak Prof, ya memang kita sama-sama udah tahu Pak Prof ya, KPU sudah menetapkan presiden dan wakil presiden terpilih Prabowo Gibran. Tapi memang masih disengketakan oleh tim hukum dari tim 01 dan 03. Pak Prof melihatnya seperti apa sih Prof sampai tahap ini, dari mulai kampanye, kita mundur dulu flashback sampai detik ini, Pak Prof melihat ada polemik yang Pak Prof nilai seperti apa Pak Prof? Kalau saya lihat sih dari awal itu lumayan bagus ya. Baik. Mereka masing-masing memenuhi syarat untuk diajukan. Walaupun sempat ada kontroversi dari keputusan MK itu, tapi kan pada akhirnya KPU menetapkan ya bahwa 3 calon itu memenuhi syarat. Maka berlangsunglah perdebatan, berlangsunglah kampanye dan segala macam. Jadi so far ini sudah berjalan. Baik. Ya, isu kecurangan kan datang belakangan. Setelah quick count dan segala macam itu keluar, lalu dicurigai. Ya. Dan alasan-alasan kecurigaan itu sangat masuk akal. Ya. Mengapa saya bilang masuk akal? Seolah-olah ini ada yang desain, ada yang skenario besar yang dibuat, sehingga ada pengkondisian yang secara intens dilakukan oleh sejumlah pihak, termasuk para tukang-tukang survei itu dan media massa itu. Baru pertama kali kita dalam pemilu ini, terutama Pilpres ini, di mana ada satu sosialisasi atau katakanlah kampanye besar-besaran bahwa ini akan terjadi satu putaran, itulah. Itu luar biasa. Kan ada 3 calon dan 3-3-nya kan kuat sebenarnya. Nah, dari awal kok
sudah ada yang memprediksi akan satu putaran. Jadi sepertinya ada skenario gelap di belakang ini Iya, iya. yang Skenario harus seperti apa ya, Prof? yang harus diwujudkan gitu loh. Nah itu yang saya katakan dalam beberapa kesempatan, Ya. ini permainan terlalu kasar. Permainan terlalu kasar, Prof. Seperti apa, Prof? Menurut pandangan Prof? Ya dibocorkan duluan dong. Bocorkan dulu. Skenario itu dibocorkan duluan. Baik, baik. Mestinya kalau dia pintar bikin skenario sedikit, ya pura-pura kaget lah. Oh ini kok tiba-tiba kok satu putaran? Ya logikanya kan ini 2 putaran kan ada 3 calon dan 3-3-nya kuat gitu loh. Iya, iya. Mestinya kan kalau mau sandiwara kan begitu. Ini terlalu polos Pak. Pura-pura kaget terus. Terlalu polos. Dari awal sudah desain satu putaran. Berarti memang sudah harus ada satu korban Iya, 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 iya. yang akan dikorbankan kan. Nah, Prof sendiri kan sebagai guru besar lah, Prof. Saya bilang mewakili guru besar yang lain dari beberapa universitas, mulai dari petisi Bulak Sumur, dimulainya Ya, itu, ya. terus juga para peneliti-peneliti juga kemarin tempo hari LIPI juga mendeklarasi adanya potensi kecurangan. Cukup miris nggak sih, Pak Prof, melihat? Miris, sedih dan apa ya? Pak Prof sendiri kan Merasa sempat nangis juga kan? kita waktu kita itu? merasa kita ini betul-betul tidak dihargai sebagai rakyat, sebagai pemegang kedaulatan oleh sebuah lembaga yang namanya KPU. Oke. Prof. Karena sudah menjadi rahasia umum, atau mungkin bukan lagi rahasia umum, sudah menjadi pengetahuan umum mengenai adanya kejanggalan-kejanggalan di KPU. Iya, iya. Dari sistem rekap, dari segala macam itu bahkan kalau menurut informasi yang saya dapat, permainan itu sudah berlangsung sejak di TPS. Di Oke. TPS itu ada surat-surat suara yang sudah dicoblos. Dan fakta yang ada di lapangan adalah ada TPS-TPS yang jumlah pemilihnya lebih dari 300. Iya, iya. Banyak itu kita Nah, lihat. itu kan melampaui aturan. Nah, Iya. ini kalau bukan kecurangan apa lagi namanya gitu. Baik, baik. Nah, Ini sistematis sekali. baik, Prof. Seperti kita ketahui kan hari ini kan sudah berjalan sidang perdana Ya. dari tim hukum Amin, Pak Prof ya. Dan yang Pak Prof paparkan tadi kan juga dipaparkan juga sebagai Ya. pendukung bukti-bukti Ya, ya. dari tim hukum Anies dan Caimin. Dari Pak Prof sendiri, bagaimana melihat jalannya sidang hari ini, Pak Prof? Cukup kuat atau masih? Saya sebenarnya Bagaimana? pesimis dengan KPK, Oh, dengan MK. dengan Karena MK itu historinya dia selalu membela keputusan KPU. baik, baik. Ya, toh, walaupun Pak Mahfud pernah mengangkat ada kasus-kasus pilkada, ya betul. Kalau kasus pilkada, terutama zamannya Mahfud, itu memang ada pilkada yang dibatalkan dan diulang Baik. karena kecurangan. MK belum pernah ada sejarahnya begitu. Walaupun dengan tim pemohon dengan bukti dan argumentasi saksi ahli ke depan nanti kuat, Prof. Selama ini begitu. Selama ini MK belum pernah menilai ya, laporan-laporan mengenai kecurangan. Dia fokus pada sengketa suara. Sengketa suara, Dan perselisihan. itu yang kemudian menimbulkan menimbulkan sinisisme, menyebut MK itu mahkamah kalkulator. Ya, ini tidak bisa disalahkan. Nah, apakah sekarang MK akan masuk ke wilayah pengujian terhadap kecurangan-kecurangan itu tanda tanya buat kita. Baik, baik. Nah, walaupun juga saya tahu bahwa MK akan terus didesak oleh tangan-tangan halus yang tidak kelihatan untuk mengesahkan keputusan KPU. Itu udah pasti. Iya, iya. Nah, saya Nggak mau memfitnah, tapi saya yakin itu lobby ke sana luar biasa. baik, baik. Di awal sidang tadi kalau kita perhatikan Pak Prof, tim hukum Amin menyebutkan memang ini sebagai edukasi juga buat teman-teman, Mahkamah Konstitusi berperan sebagai guardian of constitution atau Ya. penjaga demokrasi. Dan pertanyaannya Pak Prof, bagaimana kita masyarakat sipil bisa terhindar dari trust issue kepada MK karena merujuk dari pengalaman, berkaca dari pengalaman kemarin yang putusan MK Undang-Undang 90 yang sudah divonis pelanggaran etik berat. Kira-kira kita masyarakat ini akan balik percaya dengan tim hukum, tim hakim MK sekarang? Ah, itu sekarang challenge buat kita untuk bangsa ini, untuk MK sendiri. Apakah MK berani membuka kebenaran dan mengambil keputusan berdasarkan fakta-fakta yang dituntut oleh penggugat? Oke. Jadi ini sebenarnya momentum historis bagi MK. Berani nggak MK mengambil risiko? Kan ini soal manusia biasa kan.
ambil risiko Resiko apa, Prof? berhadapan dengan penguasa. Resiko Sebe- berhadapan sebe- dengan penguasa. Iya, karena KPU ini kan bertindak atas nama kekuasaan. Dia Baik. kan lembaga resmi di Baik. bawah presiden. Baik. Ya, jadi KPU ini akan terus dijadikan sebagai lembaga yang selalu benar oleh MK, atau kali ini MK berani mengatakan bahwa ada kesalahan di KPU dan karena itu keputusannya diragukan. Katakanlah begitu. Baik. Ya, jadi MK ini hanya menilai apakah ada kecurangan. MK tidak bisa memutuskan pemenang. Baik. Ya, dalam kasus ini ya, Baik. karena yang dituntut adalah kecurangan. Baik. Ya, kecurangan. Intinya tuntutan mereka ini adalah kecurangan. Ya, bukan pada hakikatnya bukan menuntut kesalahan dari paslon. Yang dia tuntut kan keputusan KPU Betul, betul, yang dianggap curang betul. dengan Bisa bukti-bukti dibatalkan. yang lumayan banyak kalau menurut saya Iya, iya. yang sudah tersebar itu. Ya, sampai hari ini masih beredar itu. Bagaimana permainan Sisrekap, bagaimana kontrak dengan Alibaba Iya. dipersoalkan legalitasnya dan seterusnya. Ya, maksudnya apa, motifnya apa, rekayasanya di dalam bagaimana, itu kan mesti dibongkar. Nah, MK mau nggak memasuki wilayah itu? Berani tidak? Ya, berani tidak? Mau nggak dia berjasa pada Republik ini, menegakkan kebenaran gitu loh. Menurut Prof, intervensinya cukup tinggi, Prof, kepada tim hakim MK untuk membongkar ini. Entah Kalau dari pihak penguasa. lihat kasus, ya maaf ya, kalau lihat kasus Gibran ketika di sidang di MK, kita tahu ada beberapa hakim MK yang tidak membenarkan keputusan itu. Baik. Ya tahu? Artinya di MK sekarang ada potensi untuk tidak sejalan dengan kemauan rezim atau oleh kemauan KPU. Baik, baik. Walaupun porsi hakimnya pun berbeda konsepnya dengan yang lalu ya, Prof ya. Iya. Sekarang 4-4 Artinya ya. tapi masih ada orang-orang itu. Iya, iya. Makanya iya. ini challenge buat kita. Iya. Kalau MK berani mengambil keputusan yang jelas bahwa memang terbukti ada kecurangan dan karena itu menjadikan cacat konstitusional Ya. terhadap apa yang ditetapkan oleh KPU, dan itu berpengaruh nanti secara jangka panjang terhadap moralitas Ya. dari penyelenggaraan kekuasaan negara, Ya. maka dia harus membuat keputusan yang katakanlah adil. Baik, baik. Nah, menurut Prof sendiri terkait perlindungan saksi-saksi, Pak Prof. Nantinya kan kedepannya kan tahapan ini kan para tim hukum dari masing-masing 01 atau 03 kan akan mengajukan saksi-saksi untuk memperkuat bukti-bukti. Ada jaminan nggak sih, Prof, perlindungan oleh para MK ini terhadap saksi-saksi ini? Harusnya itu wajar. Karena kalau MK sendiri tidak bisa menjamin perlindungan itu, kan berarti dia menghalangi kebenaran. Iya. Ya. Yang perlu diketahui oleh MK, dan ini saya kira belum pernah ada mengingatkan MK. Saya mau mengingatkan MK. Baik, Prof. Jangan sampai Anda membuat keputusan yang menghasilkan Presiden Republik Indonesia kehilangan kekuasaan moral dalam mengurus negara ini. Kekuasaan moral. Jadi moral authority-nya itu hilang. Kalau dipaksakan hasil dari kecurangan ini menjadi sesuatu yang sah, maka otomatis moralitas kekuasaan ini terganggu. Baik. Presiden tidak punya moral authority to govern. Dia tidak punya moral authority untuk memerintah. Dan itu menjadi cacat dalam perjalanan pemerintahan kita. Ya, jadi ini mesti diperjelas. Sekali lagi, yang kita bicarakan sebenarnya di MK itu bukan kesalahan calon terpilih. Baik. Yang dibahas itu adalah keputusan KPU. Keputusan KPU. Itulah Sepenuhnya jadi tanggung jawab KPU. itulah sedang diperjuangkan oleh para Ya, itu diperjuangkan oleh mereka para ya. pemohon gitu, Prof. Nah, kita masuk izin ke hak angket DPR nih, Prof. Oh iya ya. Ini menurut pandangan Prof ini gimana sih, Pak Prof? Angket angket ini jadi nggak sih, Prof? Karena kan belum bergulir nih memang nih, masih tahap usulan memang di parpol. Tapi kalau info yang kita ikuti di media ya, Iya. itu sepertinya akan jadi. Pertama, ada beban moral
Kalau sampai misalnya Nasdem, PKB, PKS tidak setuju dengan hak angket, berarti kan dia setuju dipecundangi toh. Setuju sih, Pucun. Ya, setuju dengan kecurangan. Iya. Sebab apa? Hak angket ini kan motifnya untuk membuka seluruh proses ini, apakah ada kecurangan apa tidak, apakah ada penyimpangan dalam proses pilpres ini atau tidak. Baik. Kan itu, dan itu rakyat berhak untuk tahu. Jadi kalau sampai DPR itu menggagalkan hak angket, katakanlah begitu, atau membuat hak angket itu menjadi sesuatu yang sia-sia, Baik. dia berkhianat kepada hak rakyat untuk mengetahui kebenaran. Ini berat sekali. Rusak semua kita. Jadi sebenarnya ini soal hak angket ini menguji moralitas DPR. Baik. Menguji moralitas politik DPR. Maukah mereka membuka masalah yang sudah terlanjur dipercaya oleh masyarakat tentang ada kecurangan secara jujur dan objektif? Kalau dia menghalangi, kan dia berarti ingin menutupi. Jangan dibahas itu kecurangan. Iya. Jadi berat buat DPR ini. Ya, bisa saja orang mengatakan, oh bisa saja DPR membatalkan hak angket, toh dia sudah akan pergi. Ya, tapi dia pergi dengan nama yang buruk. Ya, itu bukan husnul khotimah. Ya, Baik. dia menjadi su'ul khotimah di ujung jalannya. Apakah DPR mau menanggung semua beban itu dunia akhirat? Ini juga berat. Ini kita mesti bicara dunia akhirat. Karena kita pegang Pancasila. Jangan Pancasila itu kita tidak tafsirkan secara benar. Kalau Anda percaya pada ketuhanan Maha Esa, Anda harus percaya pada akhirat. Mana bisa ada orang percaya pada Tuhan tidak percaya pada akhirat? Pertanggung jawabnya dunia akhirat. DPR berat. KPU berat. Moral tadi, Prof ya. Kita kembalikan aja ke dasar negara kita. Masa 78 tahun mau merdeka ini, ya kita masih jadikan Pancasila sebagai simbolis aja, bukan sebagai satu yang terinternalisasi dalam kepribadian kita, dalam cara pandang kita, dalam cara kita mengambil keputusan. Baik. Jadi ini berat buat DPR juga. Nah, Saya kira lebih berat DPR bebannya daripada MK. lebih berat DPR justru. Berat. Karena Proses MK itu kan dipilih oleh presiden, mengajukan dipilih oleh DPR. Baik. Ya, tetapi DPR ini dipilih oleh rakyat. Dia berkhianat kepada rakyat kalau dia salah. Dia berkhianat kepada Allah di mana dia, atau Tuhan yang Maha Esa di mana dia bersumpah ketika dia dilantik. Bangkrut dia dunia akhirat kalau sampai khianat. Jadi sekarang ini temanya tema pengkhianatan. Pengkhianatan sesuai dengan Apakah DPR akan berkhianat kepada rakyatnya yang memilih dia? Apakah MK berkhianat pada kebenaran yang membuat mereka hadir di mahkamah itu? Dia kan tidak ujuk-ujuk hadir di situ. ya. Karena dia berkomitmen menegakkan kebenaran toh Ya. dan keadilan. Pengkhianatan terhadap konstitusi dan pelanggaran asas Betul. bebas, jujur dan adil, ya, Prof. ya? Persis. Jadi kata pengkhianatan nanti akan menjadi salah satu primadona dalam perjalanan kita ke depan kalau terjadi, ya. Kalau kata itu diterjemahkan ke dalam action Oke. saat ini. Jadi ini momentum yang besar bagi bangsa Indonesia sebenarnya. 2024 ini adalah ujian terbesar bagi bangsa Indonesia. Ya, maukah mereka konsisten dengan komitmen yang selama ini mereka yakini, atau mereka akan berkhianat terhadap komitmen itu? Dan kita sebagai masyarakat Masyarakat sendiri akan berkhianat kalau mereka dengan sukarela menerima ini sebagai sesuatu yang benar. Ya, jadi kalau sudah semua bukti-bukti mengenai kecurangan itu terbuka, lalu ada orang dengan terpaksa atau pura-pura mengatakan bahwa ini tidak ada kecurangan, itu kan dia berkhianat pada kebenaran. terhadap dirinya sendiri juga, Prof ya. Dan kalau itu semua terjadi, ya, pantaslah bangsa ini dan negeri ini diazab gitu loh. Pantas itu. Itu jangan tidak percaya itu, karena kita orang beragama. Dalam semua riwayat keagamaan di kitab-kitab suci maupun di sumber-sumber yang layak dipercaya, Baik, Prof. tidak ada kejahatan kemanusiaan yang besar volumenya tidak kena azab. Semua agama percaya itu. Jadi pasti kena azab. Kalau semua orang sepakat berkhianat, kalau penegak hukum berkhianat, DPR berkhianat, rakyat sendiri berkhianat, lalu tidak ada alasan untuk Anda tidak kena azab. Baik, Prof. Saya tuh kemarin
baca-baca di YouTube ya. Ya, Prof. Di angka itu kasus-kasus peristiwa-peristiwa masa lampau di mana satu desa tiba-tiba lenyap. Karena banjir, karena gempa bumi, karena apa itu. Ternyata desa itu banyak kemaksiatan. Jadi mau percaya apa tidak, ada hukum alam yang berlaku dengan kehendak Allah itu terhadap kejahatan. Tidak ada kejahatan yang bisa langgeng. Riwayat itu sangat banyak. Dan ini harus dicermati dan diamini oleh para anggota DPR, Ya, para hakim MK. para hakim MK Begitu juga kita masyarakat. Prof. dan masyarakat. Jangan sampai masyarakat mengkhianati kebenaran hanya karena alasan apalah kepentingan tertentu Kepentingan pribadi, atau karena terima sembako. Jadi jangan sembako itu menjadi sesuatu yang membawa mudarat bagi masyarakat. Bicara tentang sembako atau politisasi bansos, Pak Prof, ini memang dari tim hukum Amin 01 yang tadi pagi baru kita simak, paparannya sangat cukup mendalam dan banyak yang mereka kumpulkan, Pak Prof. Iya. Begitu. Dari pandangan Pak Prof sendiri, memang politis bansos ini udah sejauh mana sih, Prof? Ini politik paling aneh. Baru pertama kali terjadi sepanjang sejarah Republik ini. Tiba-tiba kok ada peningkatan bansos Anggaran. menjelang Pilpres. Mestinya kan peningkatan bansos itu terjadi ketika terjadi bencana, terjadi sesuatu yang tiba-tiba membangkrutkan masyarakat. Darurat kembali, Prof ya. Darurat. Darurat ya. Ya, ini aneh. Kemarin saya hampir menangis. Belum sempat menangis sih. Hampir saya menangis mengikuti berita-berita di tempat-tempat bencana di Jawa Tengah. Di mana anggota masyarakat bertanya, ini kok sampai sekarang kita tidak terima bansos. Baik. Kemarin tidak ada bencana, mau Pilpres bansos datang terus. Sekarang kita bencana sudah berapa hari tidak makan, tidak ada bansos yang datang. Ini kan masyarakat bicara apa adanya. Sedih saya, Pak. Iya. Ini saya. Ya. Banjir. Ya. Banjir di beberapa daerah. Jadi bansos itu memang didistribusikan di tempat-tempat di mana masyarakat butuh. Makanya menjadi aneh ketika bansos didistribusikan di depan istana. Itu sudah jelas sekali. Tidak punya konsep itu. Artinya mau berbuat curang atau mau berbuat sesuatu yang yang tidak wajar, itu pun tidak jelas konsepnya. Mestinya kan bisa aja dibagi di tempat lain. Cari aja kan, minta data dari daerah mana yang lagi susah. Ke sana lah bagi itu. Bukan di depan istana. Menunggu orang lewat. Tadi perhatian Pak Prof itu cukup mengagetkan saya, Prof. Ya. Tadi yang Pak Prof bilang sebelum terjadi bencana banjir beberapa hari ini, minggu ini di Sumatera Barat, di Demak, di Kudus, tempat-tempat lainnya, bansos mengalir deras ya, Pak Prof, tanda kutip ya. Iya. Tapi giliran mereka ini saat kami butuh tidak ada. Tidak ada itu. Itu kelihatan sekali bahwa manajemen kita amburadul. Manajemen distribusi bantuan itu amburadul. Tidak datang pada saat dibutuhkan. Dari pihak Kementerian Sosial pun menjadi sorotan, Prof. Padahal dan kasihan Menteri Sosialnya. Dari mereka pun dia sudah bicara apa adanya di DPR kan. Iya, Dan itu kan kemarin. lucu sekali. Kalau ada penyaluran bansos tanpa sepengetahuan Departemen Sosial dan tidak dalam kerangka manajemen Departemen Sosial. Untuk itulah departemen itu dibentuk kan. Iya, betul. Jadi menurut Prof udah gamblang banget terlihat politisasi bansos ini. Jadi kelihatan sekali bahwa kondisi kita sekarang ini sangat tidak wajar. Sangat tidak wajar. Dan itu pertanda buruk bagi bangsa ini. Artinya bangsa ini tidak diurus dengan benar. Rakyat ini tidak diurus dengan benar. Itu loh. Pertanda buruk menurut Prof, amit-amit seperti apa, Prof? Izin, Prof. Ya, artinya ada inkonsistensi antara apa yang seharusnya dengan apa yang tidak wajar. Ya, bantuan datang ketika kita tidak butuhkan, tanda petik ya. Baik. Bantuan tidak datang ketika kita butuhkan. Baik. Kalau pertanda buruk kan biasanya rujukannya ke sebab akibat nih, Prof. Ya,
Kalau soal Akibatnya. akibatnya itu wallahu alam. Baik. Yang saya katakan tadi, jika ada penyelewengan, ada penyimpangan yang sangat dahsyat, ya toh, itu otomatis akan ada reaksi. Untuk orang-orang spiritual yang tidak mau bilang Tuhan, dia akan mengatakan akan ada reaksi semesta alam. Itu bahasa spiritualnya mereka gitu. Kalau saya orang beragama, ada laknat dari Allah. Karena buktinya banyak. Kecuali Anda tidak percaya kitab suci. Baik. Kitab suci kan menjadi Landasan. referensi. Dunia ini kehidupan berulang. Ya. Mengapa sekarang orang menyebut Fir'aun? Karena sirkulasinya begitu. Pernah ada Fir'aun dan akan ada Fir'aun lagi. Terulang, kesalahan berulang. Kesalahan berulang. Sama dengan kebenaran. Izin Prof, pertanyaan lanjutan dari kami. Pandangan Pak Prof seperti apa tentang perhatian dunia tanda kutip di proses Pilpres kita 2024 ini, Prof? Kita kan tahu beberapa waktu lalu Komite HAM PBB di sidang PBB waktu lalu Di menyebut Jenewa itu ya. iya, Presiden Jokowi diduga terlibat mengkondisikan pemilu, Ya. Pak Prof. Sehingga pemilu 2024 berlangsung tidak netral. Ya. Nah ini kan dalam konferensi dunia lah Pak Prof ya. Gimana pandangan Prof ke depannya tentang Ya, perhatian itu dunia saya terhadap anggap politik sebagai kita? satu hal yang memprihatinkan ya. Iya. Tapi kalau mengharapkan dampak dari apa mereka perbincangkan itu tentang Indonesia, Iya. itu jangan terlalu optimis. Dunia sekarang menghadapi masalah yang jauh lebih besar daripada Pilpres Indonesia. Betul. Perang Ukraina dengan Rusia masih berlangsung terus. Orang mati setiap hari. Genocide di Gaza. Palestina, di Gaza masih berlangsung terus. Jadi kasus Indonesia ini, penyelewengan dalam Pilpres dan sebagainya itu memang memprihatinkan, tapi tidak menjadi fokus perhatian dunia. Baik. Ya, jadi bisa saja itu begitu. Tapi kalau menurut saya tanpa harus menyertakan dunia, kita pun bisa menyelesaikan masalah kita sendiri kan. Setuju Prof. Jangan menunggu harus didesak dari luar. Bangsa ini bangsa besar, jangan dikerdilkan gitulah. Kita bisa menyelesaikan masalah kita sendiri. Jadi jangan sampai ada orang asing yang menunjukkan bahwa ini salah. Kita sudah tahu sendiri kok. Kita lebih tahu dari mereka mengenai kesalahan yang terjadi di sini. Di kita sendiri. Dan karena itu kita harus selesaikan sendiri gitu loh. Nah, bahwa kita disorot di sana itu memprihatinkan gitu. Sudah tidak punya harga kita. Tapi siapa sih yang peduli dengan itu? Presiden kita kan tidak peduli yang begitu. Tidak peduli dengan itu Prof. Dia tidak punya sense of international opinion yang sensitif itu. Beda dengan SBY. Baik. SBY itu sangat serius jika ada reaksi dunia terhadap Indonesia. Faktor ini saja, kerusakan lingkungan aja. Kan langsung dia bereaksi. SBY langsung mengambil langkah-langkah bagaimana memperbaiki kondisi pencemaran, memperbaiki lingkungan ini. Ya, udara bersih dan segala macam. Dia sangat sensitif dengan itu. Dan dia pikirkan terus. SBY itu kan orangnya orang berpikir. Baik. Berpikir terus. Nah, kawan kita satu ini tidak berpikir. Ya, dia mengalir begitu aja, apa yang mau terjadi terjadilah. Ya toh, yang kata lain tidak ada tanggung jawab gitu loh. Baik. Kita berandai-andai Pak Prof izin. Seandainya proses gugatan di MK ini ataupun hak angket ini tetap menggugurkan perjuangan dari pemohon, Ya. akhirnya tetap ditetapkan Prabowo dan Gibran Ya. sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Saya pengen nanya ke Pak Prof, kedepannya demokrasi Indonesia itu akan seperti apa Pak Prof perjuangannya? Itu hopeless. Menurun atau? Hopeless kita. Jadi demokrasi itu sekedar pemilihan. Demokrasi Tidak ada unsur kebenaran yang diperjuangkan di situ. Tidak ada unsur kebenaran yang mengawal demokrasi kita. Sementara demokrasi itu moralnya adalah membenarkan kedaulatan rakyat, menghargai kedaulatan rakyat, menghargai keberatan rakyat terhadap praktek kekuasaan.
Kalau Anda tidak lagi menghargai demokrasi sebagai satu proses untuk menghadirkan pemerintah yang baik, pemerintah yang adil, maka buat apa Anda berdemokrasi? Demokrasi itu kan menyelesaikan masalah maksudnya, bukan menciptakan masalah. Betul. Demokrasi itu adalah solusi terhadap keadilan, terhadap kemakmuran. Ya, itu yang kita pahami secara teori. Baik. Ya, tidak ada keadilan tanpa demokrasi, kan begitu. Tidak ada kemakmuran tanpa pemerintahan yang demokratis, karena pemerintahan itu adalah yang memihak kepada rakyat. Walaupun ada pemerintahan otoriter yang memihak kepada rakyat, nah, itu yang kadang-kadang disebut sebagai benevolent authoritarian regime atau benevolent authoritarian government. Dulu itu dicap kepada Singapura, zaman Lee Kuan Yew. Dia tidak demokratis, tapi dia berbuat baik kepada rakyat. Pro rakyat. Ya, dia baik hati. Dia menjadikan masyarakatnya makmur. Itu juga bisa. Tapi itu kan jarang. Singapura itu satu fenomena yang unik. Nah, hampir semua pemerintahan tidak demokratis itu buruk. Akibatnya juga terhadap keadilan dan terhadap kemakmuran. Baik. Ya, Singapura itu sesuatu yang unik. Lanjut kita izin bertanya, Prof, soal sidang MK ini lagi, Prof. Kira-kira tim 01 dan 03 itu akan bergandengan tangan atau enggak sih, Prof? Pasti bergandengan tangan. Karena begini, kita prediksi aja. Ya. Kalau prediksi pertama kan MK akan menolak. Baik. Ya, toh? Dan ini bisa disahkan hasil KPU. Baik. Tapi prediksi kedua, kalau MK menerima gugatan, itu kan mesti ada isinya. Apa isinya kira-kira? Baik. MK tidak mungkin mengumumkan katakanlah putaran kedua, karena dia tidak bisa menggugurkan. Baik. Ya, jadi tidak ada putaran kedua. Jadi MK bisa memutuskan pilpres ulang. Kalau pilpres ulang, tiga-tiganya maju. Tiga-tiganya maju. Baik. Nah, kecuali MK mengatakan bahwa calon presiden yang menang itu karena berkaitan dengan kecurangan ini, ya. lalu didiskualifikasi. Diskualifikasi. Tapi itu terlalu jauh. Terlalu jauh. Terlalu jauh. Ya. Terlalu jauh. Walaupun pernah dilakukan oleh MK. Baik. Seperti dikatakan oleh Pak Mahfud. Pak Mahfud. Oke, baik. Ya. Itu. Kalau itu terjadi maka berarti nomor 1 dan nomor 3 yang maju. Baik. Tapi most probably kalau MK itu mau berbuat, dia bisa mengatakan bahwa karena ini penuh dengan kecurangan, maka pilpres diulang. Artinya tiga-tiganya maju. Termasuk cawapres 02. Iya, karena 02 itu kecuali dia mundur. Karena ini kan tadi keputusan MK kan berlaku mutlak. Baik. Ini perlu keputusan MK ini seperti keputusan Tuhan. Baik. Bahkan lebih dari itu. Tuhan masih bisa mengubah takdir kalau Anda berbuat baik. MK tidak bisa. Jadi kita ini menciptakan MK sebagai satu lembaga yang overpower. Dia memonopoli kebenaran. Kan sekali dia putuskan, keputusannya berlaku mutlak dan mengikat. Baik. Itu luar biasa. Ya, jadi kemungkinannya diskualifikasi calon wakil presiden kecil. Kecuali kalau secara moral kemudian pihak mereka yang mencalonkan itu mengatakan kita ubah untuk pilpres ulang ini. Dan itu harus ada aturannya untuk pengubahan calon presiden atau calon wakil presiden. Tapi kalau bicara moral cukup mahal sekarang. Berat ya. Moral ini. Dan saya curiga kalau itu dipaksakan maju tidak menang lagi. Kan kasihan. Yang kasihannya Pak Prabowo-nya itu, karena Pak Prabowo itu orang baik. Ya, Pak Prabowo itu orang baik. Pak Prof bilang Pak Prabowo itu orang baik. Ya, saya bisa jadi saksi mengenai itu. Jadi beliau itu baik. Dan dia tidak tahu menahu mengenai curangan ini. Dia tidak punya akses ke KPU. Dia tidak punya akses kepada keputusan membagi bansos. Dia tidak punya akses dalam pengaturan para bupati, wali kota, gubernur yang ditaruh di daerah itu, yang dicurigai merekayasa pilihan rakyat. Prabowo tidak punya akses sama sekali kepada tiga pihak yang kemungkinan bercurang ini. Tidak tahu, Pak Bro. KPU
bansos dan kepala daerah sampai kepala desa, tidak ada Prabowo tahu itu. Jadi bisa dibilang menurut Pak Prof, presiden dong yang murni tanpa berduet dengan Pak Prabowo. Tanda kutip Iya, ada potensi kecurangan saya ini. sangat yakin begitu. Saya sangat yakin. Prabowo tidak punya kemampuan dan akses untuk memfasilitasi kecurangan ini. Ya, Mobilisasi ya. kepala desa. Jadi ini juga harus kita jaga. Dia kan aset kita. Pak Prabowo itu kan aset pemimpin. Ya, dia punya potensi kepemimpinan. Ini harus dijaga. Jadi kalau mau partai-partai itu, misalnya ini terjadi pemilihan pilpres ulang, Baik. partai-partai bersama Pak Prabowo harus evaluasi mengenai penggantian calon wapres. Menarik, Prof. Supaya tidak menjadi beban di belakangnya Pak Prabowo. Seumur hidup loh. Kasihan kan. Pak Prof bicara Prabowo itu orang baik, menarik. Saya yakin karena dia itu korban kecurangan kan. Korban kecurangan tahun 2014, 2019. Dan masih bisa tegar menghadapi 2024. Pak Prabowo korban kecurangan 2014, 2019. Terus ya 2019 juga. Ya, itu panjang ceritanya kalau saya mau buka. Baik. Nanti di kesempatan berikutnya, Prof. Dan di 2024 ini berlanjut, Pak Prof bilang sebagai korban kecurangan lagi. Sekarang sepertinya changing role gitu loh. Tiba-tiba Pak Prabowo diposisikan dalam situasi seolah-olah dia menikmati kecurangan. Padahal dia tidak tahu mengenai kecurangan ini. Taunya dia berjuang untuk jadi presiden kan. Semu dong, Prof. Yang bekerja semua ini kan bukan dia dan bukan timnya dia. Timnya Prabowo kan saya tahu kapasitas sampai di mana, jangkauannya sampai di mana. Dia kan cuma punya Gerindra. Gerindra kemana dia mengendalikan bansos? Gerindra bagaimana bisa mengendalikan KPU? Bagaimana bisa dia mengendalikan para wali kota, gubernur, bupati yang dituduh atau dicurigai ikut bermain dalam pemenangan ini? Tapi Prabowo dalam posisi mengambil hasilnya sekarang. Ini yang kemudian saya menjadi miris gitu. Baik. Sehingga saya pernah menghimbau Pak Prabowo harus bikin pernyataan agar kecurangan ini dibuka. Harus beliau sendiri mengatakan itu. Saya tidak mau menang melalui cara-cara curang. Berarti logikanya, Prof, Gerindra pun harus mendukung hak angket sebenarnya. Iya. Kalau berita-berita yang kita lihat, apakah berita itu benar apa tidak ya? Katanya Gerindra juga mendukung hak angket. Iya. Logikanya harus mendukung juga demi menjaga. Artinya menjaga marwahnya Pak Prabowo. Baik. Ya, karena bagaimana bisa Anda menerima jabatan dalam kecurigaan tentang kecurangan itu? Proses. Dia mesti clearkan itu. Biar legitimasi pun terjaga ya, Prof. Dan itu kalau terjadi, malah orang bersimpati pada Pak Prabowo. Iya kan? Baik. Jadi ini adalah sesuatu yang menurut saya merupakan challenge buat Pak Prabowo. Terbuka aja. Saya tidak mau menang dengan kecurangan itu. Saya serahkan kembali kepada rakyat. Walaupun dengan resiko gagal jadi presiden di putaran kemarin. Tapi belum tentu gagal. Kalau dia mengatakan ini, belum tentu gagal. Jadi dia mengatakan ini dan dia mengganti Gibran jadi cawapres ya, itu kemungkinannya menang ada. Kan orang simpati. Orang bersimpati. Dia bisa mengubah popularitas itu dalam benak masyarakat. Malah bisa dapat kemenangan lebih respect dari masyarakat ya, Prof. Kalaupun tidak menang, dia bisa mengatakan, saya puas. Karena saya terbebas dari semua kecurigaan tentang saya terlibat kecurangan. Karena saya memang tidak curang. Hidup ini kan cuma sekali aja, Pak. Siapa? Masa mau dibawa mati label itu? Label bahwa beliau menikmati kecurangan. Itu kan tidak bagus, Pak. Ya, jadi ini kan kita harus bicara tentang sesuatu yang real aja lah. Ya, jadi saya bilang ini tahun 2024 ini adalah satu momentum ya Indonesia yang sangat penting, sangat vital, bukan strategis. Ini sangat vital karena menyangkut mati hidup bangsa ini, menyangkut mati hidup demokrasi, menyangkut mati hidup republik ini. Nah, terakhir Prof, izin saya bertanya. 2024 kan kita mulai masuk ke masa pilkada nih, Prof.
Ya, ya. Pak Prof sebagai pakar otonomi daerah, Hmm. akan gimana Prof proses pilkada kita di tahun 2024 ini? Apakah cawe-cawe dari pihak penguasa ada? Ada juga Prof, atau bagaimana Prof? Ini saya mau kasih Anda satu patokan. Siap. Kalau pilkada dipaksakan bulan September, berarti kan Pak Jokowi masih presiden. Curigailah bahwa akan ada lagi cawe-cawe. Tapi kalau pilkada sesuai dengan jadwal aslinya dalam undang-undang itu dilakukan pada bulan November, maka Jokowi sudah bukan presiden lagi. Indonesia terbebas dari semua kemungkinan dicurangi oleh presiden baru. Karena penting juga Prof legitimasi hasil pun. Pilkada akan berjalan dengan baik. Karena sebenarnya di daerah itu potensi kecurangan seperti yang terjadi di Jakarta ini kan kecil. Ya toh, mau bagi bansos dananya tidak ada. APBD itu sudah habis. APBD daerah-daerah sekarang itu sebenarnya hampir bangkrut setelah Covid kemarin itu. Baik. Banyak sekali proyek-proyek yang tertunda di daerah gara-gara Covid. Jadi kalau mau membuat kecurangan di daerah pakai uang, tidak ada uang. Jadi saya mengharap jadwal pilkada sesuai dengan aslinya. Ya, bukan September, bukan dimajukan. Ada apa dimajukan? Jadi Sekarang pertanyaan, kalau misalnya ada keinginan memajukan pilkada, mesti kita tanya, urgensinya apa Prof ya? urgensinya apa? Baik. Ya, urgensinya apa dimajukan? Jadi kembalilah ke Jadwal undang-undang jadwal yang sebenarnya. di bulan Sebagaimana MK kan membatalkan ketentuan mengenai masa jabatan bupati, wali kota, gubernur yang terpotong Ya, oleh undang-undang yang lama. Ya toh, gara-gara adanya pilkada serentak. MK sudah membatalkan semua. Jadi tidak ada lagi gubernur, wali kota, bupati yang akan mengakhiri masa jabatannya sebelum 5 tahun. baik, baik. Jadi dalam hal ini keputusan MK bagus. Dia mengoreksi satu undang-undang yang bertentangan dengan undang-undang dasar. Baik, baik. Nah, dengan demikian praktis di daerah tidak ada masalah. Tidak ada urgensi untuk mempercepat pilkada. Ada apa? Mengejar target apa dipercepat pilkada? Kan begitu. Justru potensi kecurangan cawe-cawe semakin kuat Prof. Ya? Hilangkan semua itu. Ya. Jadi ini merupakan satu challenge. Tahun 2024 ini menguji kejujuran kita. Menguji kesetiaan kita kepada hati nurani. Menguji komitmen kita pada demokrasi dan negara kesatuan. Jangan sampai bangsa ini terpecah. Gara-gara kita berdemokrasi. Demokrasi kan mau menyatukan. Diberi eksekusi terhadap kedaulatan rakyat itu kita bisa memilih supaya kita bersatu. Baik, baik. Jangan kita pecah. Dan kitanya ini, kita masyarakat, para hakim MK, para penguasa, Betul. para anggota DPR, Anggota DPR. parpol. Betul. Yuk sama-sama gitu ya Pak Prof ya. Jadi 2004 ini menentukan kita mampu nggak mengoreksi diri kita dan kembali membangun diri kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang beradab, ya toh, jangan sampai kita biadab. Kalau kita menjadikan kecurangan sebagai satu kebenaran, kita jadi biadab. Kita mengkhianati perjuangan para pendiri negara. Mereka semua berkorban, ya, jiwa dan harta dan air mata, ya, demi Republik ini bangkit. Masa kita datang belakangan tidak ikut berjuang, tidak berkorban, kok kita datang kerjanya cuma merusak. Kasihan. Miris ya Prof. Kasihan bangsa ini. Kasihan rakyat kita ini. 78 tahun berjuang. Masa berujung kecurangan menjadi kebenaran? Dan yang rugi adalah generasi kita ke depan ya Prof. Merugikan sekali. Bisa-bisa generasi kita bukan lagi Indonesia. Satu negara bisa bubar. Amit-amit Prof. Satu bangsa bisa pecah. Tergantung bagaimana kita mengelola. Dan sekali lagi saya ingatkan sebagai ahli pemerintahan, ya, inti dari seluruh bisnis kekuasaan itu, pemerintahan itu, negara itu adalah pemimpin. Kalau pemimpin baik, baiklah semuanya, atau berpotensi untuk baik semuanya. Kalau pemimpin buruk, pasti rusak semuanya. Selogik ya Prof. Ini tantangan besar buat kita, Pak. Saya mengatakan ini karena saya masih hidup, saya ingin memberi catatan pada hidup saya bahwa saya sudah mengingatkan. Baik, terima kasih Prof. Nanti di akhirat semua masuk neraka, aku tidak masuk neraka. Terima kasih Prof. Karena sudah mengingatkan. Kan begitu. Kembali lagi tanggung jawab moral tadi Prof ya. Tanggung jawab moral.
sebagai senior paling. Saya sekolah jauh-jauh, sekolah tinggi-tinggi, masa saya mengabdi pada kecurangan? Iya. Masa saya kalah sama kecurangan? Nggak boleh tuh. Mati aja sekalian. Nggak boleh kalah sama kecurangan. Nggak boleh. Itu poin, Prof. Itu poin. Jangan sampai kita kalah sama kecurangan. Kita tidak punya harga diri lagi. Kalau sampai kita menyerah pada kecurangan, menjadikan kecurangan sebagai sesuatu yang benar, itu aib besar bagi kita sebagai manusia, sebagai bangsa, sebagai Dan kita masing-masing punya bentuk perjuangan. negara. Iya betul. Kita punya bentuk perjuangan, Prof ya. Oke. Terima kasih banyak Pak Prof. Luar biasa pandangannya dan juga nasihat dan ujangan dan pandangannya juga. Jangan bosan-bosan Prof, kita akan undang lagi di sesi Terima kasih berikutnya. kembali. Terima kasih kembali. Iya. Baik teman-teman Keadilan TV, itulah tadi diskusi kita secara singkat dengan Prof. Rias Rasyid, pakar ilmu politik dan juga pemerintahan. Buat teman-teman yang mau bikin kirim komentar dan juga pandangan, silakan tulis di kolom komentar. Tunggu kita podcast berikutnya hanya di podcast Keadilan TV bersama saya Jerry. Salam Persatuan Indonesia. Merdeka. Merdeka.